mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gunadarma yang tengah memberikan pengarahan kepada para pekerja terkejut karena mendengar kabar yang disampaikan seorang anak buahnya bahwa Udiani diculik oleh seorang laki-laki. Gunadarma segera melesat mencari Udiani, tapi sia-sia dikarenakan penculiknya telah pergi. Namun dia tidak berhenti begitu saja. Setelah memperkirakan bahwa pelakunya adalah Udata, dia pun segera pergi lagi dengan cepat. Begitu juga halnya dengan Sarwapala. Dia menduga pelakunya adalah Kalayaksa, maka dia pun segera pergi. Kini marilah kita ikuti Purnawijaya yang sedang berhadapan dengan Kumbanda si penculik. Kurang ajar. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu kalau ada orang di sekitarnya. Padahal tadi dia sedang bersemedi. Dia juga tahu kalau aku di atas. Hampir saja tubuhku hancur terkena pukulannya. Aku harus mengimbangi serangannya. Udiani harus aku rebut. Bukan main. Dengan posisi duduk begitu, dia berhasil mengelak dan menghindari pukulanku dan juga tendanganku. Aku tidak percaya. Belum pernah aku mendapat musuh demikian tangguh. Ilmu apa yang dimilikinya? Tidak satupun seranganku berhasil mengenainya. Hai, kenapa? Matamu tampak heran. Hei, pendekar, kaget. Hei, kenapa? Matamu tampak heran, pendekar. Kaget. Ini yang dinamakan ajian alam tanpa dosa. Dari jurus angin nirwana. Ayo, silakan. Mau coba lagi? Jangan hanya melotot saja. Aku tidak mungkin bisa dikalahkan kalau kau hanya diam begitu. Cepat, serang aku. Omong kosong. Tidak mungkin penculik gadis memasuki alam tanpa dosa. Aku tahu sekarang bahwa itu tadi adalah ilmu sihir Gandarwo. Ternyata kamu telah membalikkan mataku. Purnawijaya segera saja memejamkan matanya, kemudian memasang jurus-jurus yang mengandalkan mata batin. Dengan cepat dia menyerang Kumbanda. Kali ini Kumbanda pontang-panting menghadapi serangan Purnawijaya. Hop! Tidak. Aku tidak boleh berlama-lama menghadapinya. Dia harus segera aku kalahkan. Aku harus menggunakan ajian serangan agar dapat melumpuhkannya. Dadaku terasa sesak terkena hantaman pukulannya. Aduh, sakit sekali. Aku harus menyelamatkan Udiani.
Pandanganku berkunang-kunang. Bumi seolah berputar. Aduh, pusing. Rasakan olehmu sekarang. Dan kalau aku mau, aku bisa saja membunuhmu sekarang juga. Aku tidak ada waktu. Aku harus segera membawa gadis manis ini ke hadapan tuanku, Bu Subaira. Tenang, Kumbanda. Dia tidak mungkin bisa lolos dari sini. Pintu itu terbuat dari bilah-bilah kayu yang sangat tebal. Dinding-dindingnya dilapisi dengan batu-batu karang dan batu biasa yang kokoh. Tidak usah khawatir. Gadis manis ini tidak mungkin bisa menjebolnya. Ini keterlaluan, Kumbada. Kenapa gadis secantik dia mesti kamu ikat sampai begitu kuat? Wah, kecantikannya bisa hilang nanti karena tangannya lecet-lecet bekas ikatan. Tenaganya sangat kuat. Kenapa dia? Kenapa matanya saja yang bergerak ke sana kemari? Maafkan saya. Saya terpaksa menotok simpul sarafnya. Dia benar-benar kucing betina liar. Ilmu kanuraganya lumayan berbahaya. Saya hampir-hampir tidak mampu mengalahkannya, Tuan. Mana mungkin kamu yang kekuatan dan kepandaiannya setinggi langit bisa dikalahkan oleh gadis lembut begini? Duh. Cantiknya. Pantas saja kalau dia menjadi rebutan beberapa lelaki. Wah, kecantikannya luar biasa. Wah, sorot matanya tajam sekali. Oh, rupanya dia marah padamu. Padaku? Oh ya, pada kita. Kumbada, kasihan. Ayo, bebaskan totokannya. Baik, Tuan. Hup, hup. Kurang ngajar, laki-laki pengecut. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Ngecut. Tenang, Kumbada, tenang. Kamu jangan terpancing dengan kemarahannya. Tenang kamu. Dia tidak akan bisa apa-apa. Biarkan saja dia marah. Melampiaskan kekesalannya. Biarkan. Nanti juga kalau sudah letih, dia pasti akan menyerah dan diam. Katakan, apa salahku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Karena kamu adalah kekasih Gunadarma. Apa? Kalau saja Gunadarma lebih dulu meminta pendapatku, aku tidak akan mengizinkan dia pergi. Ini sebenarnya adalah ujian baginya sebagai seorang empu dalam membangun tempat suci. Padahal setauku, dia sudah lulus ujian selama ini. Lulus diuji keuletannya, ketabahannya, dan kesabarannya. Tapi kali ini dia gagal diuji dengan kemantapannya bekerja. Aku tidak habis mengerti mengapa Gunadarma kali ini tidak mau sabar, tabah. Iya, setuju saya. Dia sangat mencintai dan menyayangi Udiani Dangacarya. Sebagai seorang pemuda, terlebih lagi kekasihnya, apakah salah? Bukankah wajar kalau dia berusaha membela kekasihnya? Siapa yang melarang? Siapa yang menghalangi? Nah, itu tadi... Begini, boleh-boleh saja. Tetapi seharusnya kecintaannya pada pekerjaannya seharusnya tidak boleh ada yang menggoyahkan. Bahkan kalau perlu kecintaannya kepada kedua orang tuanya sekalipun. Sebab begini, kalau dia memang benar-benar mencintai candi yang sekarang sedang dikerjakannya, maka jiwa candi itu pun
akan mencintainya. Begitu. Ya. Oh ya, maaf, ayo sambil dimakan loh ini ubinya. Ayo. Terima kasih Ki Umbul. Saya lanjutkan ya. Oh iya. Sehingga jika dia mencintai pekerjaannya, walaupun sesulit apapun pekerjaan itu, nantinya akan mudah diselesaikan. Kamu tahu kenapa? Ya, belum. Karena dia dan Candi yang dikerjakan saling mencinta. Bahkan dari batu-batu lapis sampai ke batu arca, semuanya akan manut kepada sentuhan tangannya. Oh iya guru ya. Aduh, sampai keselak saya. Apa yang guru katakan memang benar. Ya. Mudah-mudahan saja Gunadarma cepat kembali ya guru ya. Jadi hanya karena aku adalah kekasih Gunadarma, maka kalian menangkapku. Cih, ngecut. Kamu tentunya tidak akan mengerti. Kamu sama sekali tidak paham. Dengar. Karena kami tidak ingin bangunan candi yang dikerjakan Gunadarma itu diteruskan. Kami berharap agar bangunan candi itu tidak jadi. Terserah, aku tidak ikut campur. Tetapi yang mengherankan, kenapa harus aku yang ditangkap? Aku tahu Gunadarma adalah laki-laki yang setia kepada kekasihnya. Nah, maka dengan kejadian seperti ini, tentunya pikirannya tidak akan tentram. Dia pasti akan mencarimu kemana-mana. Juga dia mengira bahwa kamu diculik oleh Purnawijaya atau juga oleh Udata. Nah, kemudian mereka akan saling bunuh. Licik. Untuk sebuah tujuan agar tercapai yang lebih licik dari ini pun akan saya lakukan. Oh, dia nih. Pengecut. Laki-laki busuk. Jangan, Kumbanda, jangan. Biarkan dia mencaci maki aku. Biarkan dia. Ayo, tinggalkan dia. Kalau dia macam-macam, tidak akan kubebaskan. Agar dia mati membusuk di sini. Ayo. Mudah-mudahan Gunadarma dapat menyadari bahwa stupa agung yang sedang dia bangun itu adalah tanggung jawab yang terpikul di atas pundaknya. Iya ya, aku sangat berharap jangan sampai Gunadarma gagal dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Wah, betapa malu dan kecewanya jika sampai gagal. Loh, Ki Umbul, kenapa malah melamun? Saya guru. Kaki ditekuk, lalu tangan memeluk kedua lututmu. Dan matamu menerawang entah kemana. Aku tahu apa yang kamu lamunkan, Ki. Ya, memang berat tugas yang diemban Gunadarma. Juga memang berat untuk mencapai sebutan empu sebagai seorang ahli. Iya. Banyak sekali hambatannya. Rintangan menghadang di sana dan di sini. Iya, guru. Oh ya, dulu apakah guru juga mengalami ujian yang berat seperti ini? Tentu, Umbul. Semua orang yang ingin maju, ingin mencapai tujuannya, pasti mengalami cobaan, mengalami rintangan. Tergantung dari kita, manusianya itu sendiri. Apakah dia sanggup untuk mengatasinya atau tidak? Waduh, lah kok ya susah sekali mengartikan maksudnya toh ya. Begini, Umbul. Iya. Kalau seseorang mendapatkan ujian, tapi dia tidak bisa mengatasi, maka semuanya akan menjadi berantakan. Oh. Contohnya, ketika kita sedang berjalan,
Tapi tiba-tiba di jalan ada ular atau harimau. Nah, iya, itu bagaimana coba cara mengatasinya? Itulah gunanya ilmu. Jika kita sudah dibekali ilmu, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk mengusir atau membinasakan binatang liar dan buas itu. Oh, iya ya. Kalau melawan kita sikat, kan beres begitu ya? Oh, iya. Ya, pandai kamu. Tetapi Umbul, ilmu kanuragan itu ya, harus didapat dengan ketekunan berlatih dan kesabaran. Oh, jadi masih ada lagi toh? Oh, tentu. Sebab tanpa ketekunan dan kesabaran, maka pekerjaan atau usaha kita akan mengalami kegagalan. Oh, begitu ya? Iya. Ya. Nah, sekarang kembali ke masalah semula, yaitu kepada Gunadarma. Tapi tunggu dulu, Guru. Tadi saya bertanya belum dijawab. Ini loh, apakah Guru juga pernah mengalami cobaan atau godaan? Oh, gitu? Pernah, Umbul. 3 kali saya tergoda. Tetapi saya segera menyadari kesalahan itu dan cepat-cepat kembali menekuni pekerjaan. Tapi kalau masalah Gunadarma kan bukan melulu pekerjaan, Guru. Tapi di sana ada cinta, kasih sayang. Maksud saya, mana mungkin Gunadarma membiarkan kekasihnya diperlakukan orang lain tidak benar. Begitu. Bagaimanapun juga dia tentu ingin membela atau menyelamatkan. Oh iya, benar kata-katamu. Nah, iya. Memang, tetapi jangan lupa. Jangan lupa, Umbul. Ingat, jangan dicampur adukkan persoalannya. Loh, maksudnya? Begini, pisahkan antara pekerjaan dan cinta. Pisahkan satu dengan yang lain. Apabila kamu memang sedang bercinta, ya bercintalah. Tetapi kalau kamu sedang bekerja, ya harus bekerja. Lah, tetapi Gunadarma kan begini, ya. Aku juga bingung ya menjelaskan kepadamu. Wah, lah saya jadi tidak enak. Oh ya, untuk Gunadarma apakah masih ada kesempatan, Guru? Dang Acarya Dalawa menjelaskan panjang lebar, namun Ki Umbul tidak bisa menangkap penjelasan itu. Hanya sedikit saja yang dapat ia serap. Nah, saudara pendengar, apakah Gunadarma masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri sebagaimana yang ditanyakan Ki Umbul kepada Dang Acarya? Apa yang akan dilakukan Bu Subaira kepada Udiani selanjutnya? Dan bagaimanakah nasib Purnawijaya setelah dikalahkan oleh Kumbanda? Untuk melanjutkan kisah ini, ikutilah terus serial Borobudur. Sampai jumpa.